Shalom Bapak Ibu, Amin. shalom shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan Shalom, kita shalom. eh, bisa berkumpul ya, bisa punya kesempatan. Nah, karena ini komunitas kecil, saya mau welcome ya ke teman-teman yang setia, Pak Lepri, Pastor Lepri atas pelayanannya, Pak Tadus, ya, Mira, Shalom, Yuli dan Yanti tadi. Saya menikmati pujian penyembahnya ya, dan ada ketulusan dalam penyembahannya, dan saya merasakan waktu penyembahan tadi dapat sesuatu gitu ya. Jadi ini yang teman-teman ya, dalam Zoom ini saya merasakan ya, bukan hanya saya sebagai pembicara yang membagikan firman ya, tapi saya sendiri kadang mendapat firman. Eh, Cuma bedanya cuma lebih dulu saja ya. Kadang sebelum acara ini kayak sekarang ini saya dapat sesuatu yang menambahi atau ya eh, memperkaya ya apa yang sudah saya siapkan gitu. Jadi itu yang apa saya senang karena buat firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, betul nggak teman-teman ya? Yang membagikan dan yang menerima itu sama-sama dapat. Kalau hatinya sungguh-sungguh haus dan lapar dan sungguh-sungguh mencari kebenaran. Ya, jadi ini yang mungkin membuat saya bertahan untuk mau membagikan firman karena saya sendiri belajar. Ya, jadi teman-teman ini apa yang saya bagikan itu sebenarnya saya juga dapat gitu ya, dapat pembelajaran gitu waktu menyiapkan. Bahkan seringkali saat pujian penyembahan itu ada ya satu suara yang mengarahkan, oh ini bicara ini dulu, nanti baru ini gitu. Dan itu saya yakin bahwa kalau itu ya diberikan oleh Tuhan dan kita menerimanya pasti ada sesuatu yang luar biasa. Amin, Bapak, Bapak Ibu semuanya. Oke. Amin. Nah, Amin. teman-teman Amin. ya, rekan-rekan semua, topik kita masih belum beranjak dari jalan penebusan dan subtemanya adalah tentang makna penebusan, ya, makna penebusan. Nah, yang saya mau bagikan kali ini itu sebenarnya mengingatkan kembali ya, eh, kita menjalani hidup ini memang harus ada dalam state atau kesadaran tentang sebagai orang-orang tebusan. Nah, itu beberapa kali sudah saya singgung, tapi kali ini saya mau tekankan lagi, apa maksudnya kita punya kesadaran ya, hidup sebagai orang-orang tebusan. Ya, bukan hanya teori, tapi mari kita lihat implikasi kesadaran sebagai orang-orang tebusan itu seperti apa. Orang-orang tebusan adalah orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya yang dulu, ya, hidupnya yang sebelumnya itu punya satu beban yang tidak mungkin ya bisa diselesaikan tanpa pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi orang-orang tebusan itu menyadari ya adanya fakta dosa ya yang menyebabkan manusia akan sampai kepada kebinasaan. Ini apa ya? Benar-benar harus masuk dalam hati dan pikiran kita ya bahwa satu-satunya penyebab bahwa manusia ya sekarang ini tidak bisa hidup dalam kepenuhan ya, bahkan kepenuhan secara kehidupan di bumi ini secara ekonomi sosial itu kan kita tidak bisa mengatakan bahwa sekarang ini dunia sedang baik-baik saja ya, bahkan baru ini kan baru pecah perang kan antara Israel dengan Hamas ya. Nah, sekali lagi ini perang Israel dengan Hamas ya, bukan dengan Palestina tapi Hamas ya. Uh, yang tiba-tiba dan mengejutkan ya. Jadi mengejutkan karena negara Israel yang katanya kuat gitu secara militer ya, punya pertahanan Iron Dome yang tidak tertembus, ternyata kali itu kebobolan juga ya. Itu menunjukkan bahwa memang
apapun yang dilakukan oleh manusia itu punya batasan-batasan, dan satu-satunya perlindungan kita yang bisa diandalkan hanya perlindungan dari Tuhan. Ya, kita justru kita bekerja sama dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, bagian kita dalam bisa mendapatkan perlindungan Tuhan itu. Ya, salah satunya adalah kita hidup ya dalam perspektif, dalam pemikiran, ya dalam pola pikir sebagai orang-orang tebusan. Nah, makna orang-orang tebusan ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa dirinya sudah ditebus, ya, bahwa dosa yang membebani kita, membebani manusia itu sudah mendapat jalan keluar, ya, oleh penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan ada dannya, ya, itu belum selesai karena apa? Kita menjadi orang-orang yang berhutang. Setelah kita ditebus, sebenarnya sesungguhnya kita itu menjadi orang-orang berhutang, ya, sama seperti kalau kita punya apa ya hutang yang tidak mungkin kita bayar, ada orang yang menebus, ya, menebus membayar hutang kita sehingga kita tidak dipinalti gitu ya. Kita menjadi berhutang pada orang yang menebus itu. Jadi menyadari sebagai orang-orang tebusan juga konsekuensinya apa? Menyadari bahwa kita orang-orang yang berhutang, ya. Berhutang bukan kepada daging, ya, tapi kepada roh, ya. Ini yang dikatakan oleh Paulus, ya, Bapak Ibu, ya, bahwa ya kita itu benar-benar orang berhutang. Kenapa? Ya, karena ada pihak yang menebus kita, ya. Jadi secara fakta, ya, kita menyadari akibat dosa itu fatal, ya, kebinasaan kekal. Dan saat ditebus itu sebenarnya satu kesempatan kita dikembalikan ke jalur semula, ya, jalur rencana Allah semula untuk membawa kita kepada kemuliaan, ya, Bapak Ibu. Jadi bicara makna penebusan itu pasti tidak lepas bicara bahwa kita ditebus untuk apa, ya. Kita ditebus karena kita mau dikembalikan supaya bisa meniti jalan kemuliaan itu, ya, jalan kemuliaan. Jadi perspektif besarnya, skenario besarnya itu sebenarnya mengembalikan rencana Allah atas hidup manusia ke rancangan semula, yaitu rencana pemulihan gambar Allah, yaitu supaya manusia mencapai kemuliaan Allah, ya, yang sempat tidak tercapai karena kejatuhan Adam, ya. Atau dikatakan di Alkitab, manusia semua kekurangan kemuliaan Allah, ya, tidak mencapai kemuliaan Allah itu. Nah, itu pokok utamanya, ya, Bapak Ibu. Jadi ini yang kita coba bawa dalam hidup hari kita, hari demi hari, ya. Karena buat saya ini sungguh efektif, ya, untuk mengontrol, mengawal, ya, aktivitas harian kita dari mulai bangun tidur, ya, melek mata, ya. Kalau kita punya pemikiran bahwa kita orang yang berhutang, ya, bukan kepada daging, kepada roh. Artinya berhutang untuk apa? Untuk kita membayar kembali, ya, penebusan Tuhan itu dengan, ya, dengan menjadikan diri kita sedang on the track berjalan menuju kemuliaan yang Allah sudah sediakan, ya. Dan ini yang saudara-saudara menjadi apa ya, perenungan kita semua, ya. Nah, satu waktu, ya, Bapak Ibu, ya, mungkin semalam, ya, saya terbangun di malam hari dan mempertanyakan ini sebenarnya, ya. Ini pertanyaan yang tidak akan pernah habis mungkin untuk direnungkan dan diperkarakan. Ya, bagaimana kita bisa hidup menjalani hari-hari ini, ya. Saya diingatkan dan diingatkan oleh materi saat ini bahwa penghalang manusia, ya, untuk bisa mencapai kemuliaan itu ternyata sama, ya. Eh, Tantangannya sama seperti Adam, ya. Waktu kita sudah menjadi orang-orang tebusan ini, ya, itu tantangannya adalah tantangan yang dialami Adam,
yaitu masih ada original sin. Ya, apa teman-teman yang disebut original sin, dosa awal itu? Ada yang masih ingat apa yang menyebabkan Adam jatuh di dalam dosa? The original sin itu? Ada yang tahu? Mau, mau menjadi sama dengan Allah. Ya, menjadi sama seperti Allah. Ini kesannya kayaknya kita nggak mungkin lah mau menyamai Allah, betul nggak? Ah, masa mau menyamai Allah? Tapi maksudnya ya, pasti Adam itu juga tidak bermaksud mau menyayangi Allah. Tapi tindakan Adam, ya, Adam dan Hawa itu untuk tidak mau dibawahi oleh otoritas Allah, ya, itu sudah menunjukkan bahwa Adam dan Hawa mau sejajar dengan Allah, ya. Mungkin dalam hatinya tidak bermaksud untuk bersaing dengan Allah, ya. Seperti kita juga tidak mungkin kita mau menghujat Allah, mau melawan Allah secara sungguh-sungguh, ya. Tapi tindakan kita yang tidak mau di bawah otoritas, di bawah naungan, di bawah eh, apa ya, di bawah pengajaran pendidikan dari Allah, itu secara otomatis kita sedang melakukan dosa original sin itu, sedang me, me, melangkah menuju ya eh, apa namanya independensi terhadap Allah gitu ya, dosa anti subordinasi ya. Sebab apa? Ya dalam Alkitab sejarah apa yang terkandung di dalam pelajaran dari Alkitab itu jelas-jelas menunjukkan bahwa memang manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Artinya manusia menjadi hidup harus dalam naungan ya, harus dalam apa ya, intensitas ya, eh, hubungan dengan Allah. Ya, tidak bisa lepas dari situ, tidak bisa mau-maunya sendiri, tidak bisa suka-sukanya sendiri. Ya, jadi jelas dikatakan bahwa Adam dan Hawa itu punya dosa juga yang disebut dosa egois kan, ya. Egois karena dia apa? Mementingkan kepentingan sendiri, ya. Nah, yang saya dapat Bapak Ibu ya, eh, buat kita mungkin merasa juga bukan orang egois karena orang egois kan untuk kepentingan sendiri. Kalau kita rajin melayani di gereja, ya, rajin berbuat baik, ya, kita merasa bukan orang-orang egois, ya, orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Karena kan saya melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi semalam itu saya diingatkan, ya, kita itu masih egois karena definisi egois buat kita orang percaya bukan hanya lagi mementingkan diri kita sendiri, tapi egois dalam perenungan saya, ya, artinya adalah kalau kita tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Egois itu kalau kita tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Jadi, kalaupun kita sedang melayani orang lain, sedang berbuat baik kepada orang lain, ya, sedang sibuk udah pelayanan, ya, tapi kalau kita tidak pernah memperkarakan apakah yang kita lakukan itu kepentingan Tuhan atau tidak, sebenarnya kita sedang dalam zona area egoisme. Ya, itu yang menemplak saya. Ternyata apa yang saya pandang baik, ya, secara moral umum baik itu ya belum tentu ya masuk wilayah sempurnanya Tuhan gitu. Makanya pelajaran Adam dan Hawa tentang bagaimana jatuhnya dia ya karena memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu benar-benar real sekali loh. Ya saya benar-benar bisa melihat korelasi yang implikatif terhadap hidup hari-hari kita. Artinya begini, Bapak Ibu, ya dunia sekarang ini, bumi sekarang ini ya yang kita alami, semua sumber ya yang menghujani kita lewat berbagai perangkat, berbagai aplikasi media sosial, ya, lewat internet dan seterusnya itu uh, memang memberikan pilihan kita, tapi punya standar kebaikan kan, dunia juga punya standar kebaikan. Tapi ya kalau kita bandingkan dengan apa yang
pesan Alkitab katakan, yang Tuhan uh, katakan di dalam Alkitab, bahwa manusia tidak didesain hanya untuk melakukan baik gitu, tapi mencapai kesempurnaan, ya, kesempurnaan. Jadi benar-benar Bapak Ibu, ya, kita tidak bisa lagi, ya, tidak hanya, ya, cukup menilai apa yang kita lakukan, memperkarakan apa yang kita lakukan itu suatu yang baik atau tidak gitu. Karena itu kalau masih di situ, kita masih, ya, masih di dimensi uh, buah pengetahuan yang baik dan jahat, ya. Buah pengetahuan yang baik jahat itu bukan berarti manusia itu pasti jahat, enggak ya Bapak Ibu, ya. Itu satu filsafat, ya, satu cara berpikir untuk bagaimana manusia itu bisa memilih yang baik atau jahat. Dan manusia punya kesempatan, punya pemikiran juga untuk melakukan kebaikan untuk dirinya, ya, yang kita mungkin sekarang sebut humanity, kemanusiaan, ya, kemanusiaan manusia untuk kebaikan manusia. Tapi pesan Alkitab yang saya tangkap secara kuat, ya, nggak hanya di situ. Manusia itu sebenarnya diproyeksikan untuk mencapai tingkat, ya, pemikiran, tingkat tindakan itu yang di atas baik, ya, kebaikan menurut Allah yang adalah sempurna menurut kita. Jadi Bapak Ibu, ya, yang saya dapat semalam itu, kita harus memperkarakan tiap hari, mengecek hari, ya, istilahnya itu, apakah apa yang kita lakukan itu eh, berkenan nggak dalam di hadirat Tuhan, ya, menurut Tuhan. Jadi hidup dalam keberkenanan Tuhan itu tema yang akhir-akhir ini apa masuk, ya, dalam pikiran saya, dan tadi waktu penyembahan tadi itu diingatkan kembali, ya. Dan kalau kita punya pola pikir, kesadaran bahwa kita harus memperkarakan apa yang kita lakukan itu apakah berkenan dengan Tuhan atau tidak, itu sebenarnya menolong kita Bapak Ibu memprioritaskan apa yang kita kerjakan dan lakukan, ya. Pasti banyak hal yang harus kita lakukan, ya. Seperti saya juga, saya harus bekerja, mengurus beberapa hal, ya, dan apalagi kalau masalah, bagi kalau di bisnis itu banyak tantangan, harus apalagi harus, ya, apa, menghidupi banyak orang gitu, ya. Belum di masalah di keluarga, belum lagi tantangan zaman ini yang harus juga saya upgrade diri untuk belajar tentang AI, tentang teknologi baru dan seterusnya. Kadang-kadang habis waktu gitu, ya. Itu semua hal yang baik yang bisa kita kerjakan, ya, bukan bukan melakukan di luar itu, ya, ke dugem atau ikut apa namanya hal-hal hobi yang tidak perlu gitu, ya. Ini hal-hal baik, ya. Tapi seringkali kita juga bingung mau mana dulu. Nah, saya diingatkan untuk membawa itu, ya, ke hadirat Tuhan. Ya Tuhan, dari sekian ini mana dulu yang saya kerjakan gitu, ya. Termasuk juga waktu saya harus beberapa teman bertanya saya tentang, ya, satu tema Alkitab tentang apa firman yang menjadi manusia yang Yohanes 1 itu. Ada beberapa teman beberapa kali menanyakan itu, saya memperkarakan juga karena kalau saya menjawab harus tuntas, yaitu teks my time, ya, menghabiskan waktu saya. Itu juga diperkarakan. Kalau memang Tuhan mengarahkan situ melayani orang ini, ya, saya bergerak di situ. Saya menomorduakan yang lain. Jadi Bapak Ibu, ya, hidup dalam keberkenan itu benar-benar hmm, apa ya, mengefektifkan waktu kita, dan itu juga menunjukkan bahwa kita benar-benar hidup, ya, sebagai orang-orang tebusan, hidup menyadari hidup sebagai orang yang berhutang pada Tuhan, ya. Jadi kalau dalam dunia nyata aja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya hutang yang sangat besar, ya, kepikiran nggak dalam hidup sehari-hari, ya, punya hutang, ya, jangan mungkin 100 miliar, ya, punya hutang 100 juta aja gitu, ya. Kita tuh kepikiran terus kan, bangun tidur masih mikirin ini kita punya hutang nih yang harus dibayar, diselesaikan. Ya, apalagi ini hutang yang kita tidak bisa bayar dengan cara lain gitu, ya, dengan cara kita sendiri, tapi dibayar dengan cara, ya,
cara membayar hutang dari orang yang menebus kita, yaitu Tuhan Yesus. Artinya apa? Cara menebus hutang kita adalah dengan cara meneladani hidup sang penebus itu. Tidak ada jalan lain, tidak ada eh, apa ya? Ya tidak ada cara lain, ya, tidak ada jalan lain gitu. Bahwa satu-satunya kita bisa menebus hutang kita, hutang dosa kita itu adalah hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ya, nah ini yang teman-teman apa ya? Kalau itu menjadi top mind kita, ya, menjadi pikiran utama kita, kita bisa menjalani hidup kita ini itu seperti sadar bahwa kita sedang on the track menuju langit baru bumi baru itu, menuju kerajaan Allah itu, sedang kayak ada di jalan tol gitu loh ya. Jalan tol ini sedang menuju kepada kerajaan surga, kemuliaan Allah. Sadar bahwa oh kita sedang di jalan tol nih. Kalau kita tidak menyadari sebagai orang-orang berhutang ya, jangan-jangan kita sedang tidak di jalan itu ya. Mungkin tidak akan masuk neraka, tapi tidak sedang menyusuri jalan kemuliaan itu. Ya, mungkin nanti levelnya cuma sampai kepada langit baru bumi baru ya, tidak bisa ikut dimuliakan, tapi tetap bisa masuk langit baru bumi baru, tapi tidak di uh, Yerusalem baru. Nah, ini satu yang apa ya bisa menjadi pemikiran ya, menjadi bahan pertimbangan kita untuk kita mendesain diri kita, pola pikir kita ke situ ya, bahwa level pemikiran kita soal egoisme itu bukan sekedar kita tidak melakukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kalau kita tidak mementingkan kepentingan Tuhan, itu sebenarnya sudah egois. Nah, itu satu yang luar biasa, yang sangat dahsyat, yang akan pasti mempengaruhi hidup kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, di materi ini ya, makna penebusan ini, kenapa mengambil dari kitab Kejadian ya, belajar dari jatuhnya Adam dan Hawa, itu memang kita bisa punya gambaran besar, benang merah ya, fase-fase kehidupan manusia itu. Ya, fase-fase pergumulan atau tugas kewajiban manusia sebelum jatuh dalam dosa, ya Adam di Taman Eden sebelum jatuh dalam dosa itu kondisinya seperti apa? Ya, kemudian setelah jatuh kondisinya seperti apa? Setelah Tuhan Yesus menebus kondisinya juga seperti apa? Ya, tiga fase ini ya, kalau kita bisa mengerti, kita bisa punya pemahaman yang cukup sehingga bisa menggerakkan hidup kita ya, bisa mencapai keserupaan dengan Tuhan itu. Nah, agar itu saya ingatkan lagi ya teman-teman ya, materinya ya, fase-fase ya. Nah, eh, saya merangkum lagi. Sebenarnya ini sudah dijelaskan, tapi ini merangkum lagi supaya ada gambaran yang jelas ya dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi sebelum Adam jatuh dalam dosa, ada tiga kondisi ya, tiga kondisi yang bisa saya gali ya dari Alkitab. Pertama ya, hubungan ideal dengan Allah, ada intimasi, ada keintiman ya. Allah itu imanen ya. Taunya dari mana? Imanen itu benar-benar dekat gitu ya. Karena apa? Karena Adam bisa seperti bercakap-cakap dengan Allah itu ya tanpa ada halangan gitu ya. Dan kita tahu memang sebelum ada dosa ya tidak ada penghalang, manusia itu bisa komunikasi itu mudah gitu ya, lebih dimudahkan ya. Uh, Kalau sekarang kan kita karena ada kodrat dosa mau apa berusaha mendengarkan suara Tuhan aja ya, belum tentu kita yakin itu suara Tuhan kan. Kita nggak bisa langsung jelas dengar gitu loh. Ini suara Tuhan atau suara diri sendiri atau suara iblis atau suara dunia atau suara apa gitu. Tapi kalau nggak ada dosa saat itu benar-benar intimasi itu. Tapi intimasi ini, hubungan dekat ini uh, bukan berarti manusia sudah mencapai kesempurnaan. Karena apa? Kesempurnaan manusia itu harus ditempuh dengan
ya kehendak bebas manusia harus dengan pilihan-pilihan manusia, sehingga saat dia manusia mencapai titik kemuliaan itu memang ada andil manusia sehingga layak untuk menjadi mitra, menjadi sahabat Allah, ya bukan robot yang disetting oleh Allah gitu. Kalau manusia sudah dikondisikan dari awal sudah sempurna, ya tidak ada nilai plusnya, ya. Nah, Allah memang menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Nah, yang kedua, manusia Adam ya punya pilihan untuk sempurna, ya, karena tidak ada kode dosa, belum ada kode dosa. Punya pilihan untuk sempurna, ya. Apa? Tadi ya, dengan adanya pohon pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ya. Dan yang ketiga, ya, kondisi Adam sebelum jatuh dosa itu apa? Allah menuntun menuju kesempurnaan, ya, dengan memberikan apa? Makanan firman, ya, yang digambarkan dengan pohon kehidupan. Sebenarnya ini tujuannya. Tuhan juga berikan tantangan, ya, berikan pilihan. Jadi ada pohon pengetahuan yang baik saja, tapi sebenarnya rencana awal Allah itu lewat pohon kehidupan yang adalah gambaran Allah sendiri. Allah memberikan firman-firmannya untuk dikonsumsi oleh Adam. Ya, tujuan akhirnya firman itu bisa menyatu, ya, dalam karakter manusia, bisa menjadi daging, ya, sehingga bisa menjadi manusia Allah. Firman yang disampaikan Allah, kebenaran atau hikmat, kecerdasan, ya, itu menumbuhkan, ya, roh manusia itu, ya, menjadi semakin sempurna, ya. Firman itu menjadi daging, masuk dalam daging, ya, karena manusia kan makhluk roh yang punya daging, ya. Jadi manusia tidak mungkin hanya roh saja tapi punya daging. Nah, roh dan daging ini harus menyatu. Di awal rancangan Allah itu tidak ada namanya keinginan roh berbeda dengan keinginan daging. Ya, kalau sekarang kita seperti ada dualisme, ada keinginan roh, ada keinginan daging karena ada kodrat dosa. Tapi saat itu sebelum ada dosa masuk, itu ya keinginan roh itu terimplikasi di keinginan daging gitu. Karena firman yang disampaikan akan menyerap menjadi daging. Tapi ini perlu proses perjalanan. Nah, sayangnya saat Adam dalam perjalanan itu, ya, Adam lebih banyak memilih mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi filsafat dunia, ya, yang digambarkan dengan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, ya. Nah, setelah Adam dalam jatuh dan dosa, yang tadi grafiknya naik ke atas, ya, ini ke bawah, ya. Upah dosa adalah maut, ya. Kalau kau mau makan bahwa ini kau mati, nah, mati itu pasti binasa gitu, ya. Memang pada saat itu mati, tapi sudah kena hukuman mati, kena penalti mati, pasti binasa kalau tidak ada penyelamatan, ya. Nah, ini arahnya ke bawah nih. Ya, manusia itu seperti membawa beban dosa itu yang nggak mungkin dia bisa tanggung, sehingga beban dosa itu akan membawa manusia ke sini, ke binasa. Walaupun manusia memilih kebaikan, tapi hukum dosa akibat dosa itu tetap harus dia tanggung, ya. Nah, jadi setelah Adam jatuh dalam dosa, ya, ada 4 kondisi, ya. Manusia meluncur kepada kebinasaan, ya. Mau dia berbuat baik sebaik apapun, sudah tidak ada harapan, ya. Pasti akan binasa, akan dibinasakan karena akibat dosa. Yang kedua, tidak ada lagi hubungan ideal, ya. Sifatnya lebih banyak transenden, ya. Kita lihat, ya, apa namanya, cara-cara manusia berhubungan dengan Allah itu kan penuh dengan upacara, penuh dengan apa namanya, liturgi, ya, perlu liturgi, perlu cara gitu, ya, yang tidak menggambarkan adanya imanensi kedekatan, ya. Jadi manusia merasa kalau sudah melakukan ABC, tindakan liturgi tertentu, tindakan ibadah tertentu dengan cara fisik tertentu, ya, dianggap sudah berhubungan baik dengan Tuhan, ya. Ini tidak ideal, transenden, tapi manusia tetap bisa menggapai, ya, berusaha menggapai hubungan dengan Tuhan, ya. Uh, Sifatnya transenden. Jadi yang tadinya maksud Tuhan imanen, ya, imanen itu dekat di hati, itu menjadi transenden, sesuatu yang jauh, gitu, ya, ya, jauh di luar jangkauan manusia. Nah, yang ketiga, kondisi ketiga apa? Tidak punya pilihan untuk sempurna, ya. Masuknya kodrat dosa itu tidak
menyebabkan manusia tidak punya pilihan untuk sempurna. Jadi mau milih sempurna aja nggak bisa. Gitu. Ya, karena ada kodrat dosa. Pilihannya cuma baik dan jahat. Ya, jadi kalau mau berusaha baik sekalipun, ya terbatas kebaikannya. Ya, karena kenapa? Karena manusia belum bisa mengkonsumsi firman ya yang bisa membawa manusia kepada kesempurnaan. Ya, firman Tuhan pun akan dicerna manusia secara terbatas. Ya, akan terbatas. Nah, yang keempat, kondisi keempat apa, Bapak Ibu? Allah menuntun lewat hukum, ya, hukum Taurat, lewat Taurat, gitu ya. Makanya Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk menuntun, ya, untuk manusia supaya tidak bejat total, ya, moralnya jahat gitu, harus dituntun dengan hukum. Ya, ini adalah apa? Solusi sementara supaya manusia tidak jahat dan tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi ini, karena kalau tidak ada hukum, manusia makin jahat, pada satu titik nggak bisa diperbaiki lagi. Itu sama seperti kondisi iblis ya. Pada kondisi, kenapa dikatakan ya, kenapa Tuhan tidak mengampuni iblis? Karena iblis pada kondisi yang tidak bisa diampuni lagi. Betul nggak teman-teman? Ya, tidak bisa diampuni lagi. Nah, ini yang mengerikan ya, dan Alkitab ya Perjanjian Baru juga mengingatkan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni, ya kan? Ya, walaupun dalam zaman anugerah ini tetap ada ya satu kondisi ya yang menyebabkan manusia itu kalau menolak terus anugerah Tuhan, satu titik nggak bisa nerima lagi, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, itu yang harus kita pahami, kita sadari ya. Jadi Bapak Ibu ya, karena itulah butuh penebusan ya. Karena kenapa? Tanpa penebusan ya, itu tidak mungkin manusia dibawa Allah untuk mencapai kesempurnaan ya. Jadi harus ada tukar guling yang kemarin kita sempat bahas ya, bahwa Tuhan Yesus itu menjadi korban ya, bukan korban uh, karena apa uh, mengalah atau apa ya, tapi itu memang sarana pendamaian ya, tak tukar guling gitu ya, ditukar, ada pertukaran ya, uh, pertukaran gitu, hidup manusia yang akan binasa digantikan dengan hidupnya dia, hidup kekal gitu ya, yang binasa diganti dengan kekal. Nah itu harus ada penebusan. Jadi penebusan itu memang syarat ya manusia untuk bisa diperbaiki, ya bisa dibawa kepada kesempurnaan. Nah ini uh, perlu disadari bahwa kalau kita menyadari umat tebusan, kita menyadari orang-orang yang berhutang, kita menyadari bahwa kita membayar hutang itu adalah dengan cara kita mau diperbaiki sampai sempurna. Jadi benar-benar penebusan Yesus jangan dipandang hanya penebusan terhadap dosa yang menuju maut, yang selesai saat itu udah dibebaskan dari maut, selesai, itu enggak ya. Itu baru starting point ya, start awal. Kita harus membawa hidup kita menuju penebusan. Tujuan penebusan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu dikembalikan ke rancangan awal ya, keserupaan dengan Tuhan. Jadi kenapa bisa demikian? Karena penebusan membuat seorang bisa dibenarkan, dipersatukan dengan Allah. Ya, jadi sini ya, saat ada tukar guling ini, ada korban pendamaian ini, manusia punya pilihan nih, bisa tracknya bisa naik lagi gitu ya, bisa tracknya naik lagi. Tapi di sini ada dua kondisi, track naik terus sampai kepada kemuliaan Allah, atau hanya cukup di langit baru bumi baru, tidak bisa dimuliakan atau tidak dimuliakan, tapi tidak masuk neraka. Tapi manusia juga punya pilihan sampai di sini juga, tetap ada tiga pilihan ya, yang tadi satu pilihan menjadi tiga pilihan. Nah, setelah penebusan lewat salib ini ya, manusia punya kondisi ada empat di situ ya. Jadi penebusan itu tadi seperti saya katakan membuat seorang bisa dibenarkan ya, dipersekutukan dengan Allah, didamaikan dengan Allah ya. Artinya manusia punya jalan ya, punya jalan untuk
sampai sini nih, sampai kemuliaan Allah ini, ya. Terus adanya materai Roh Kudus, ya, membuat anak-anak tebusan ini menjadi anak-anak Allah, ya, karena dipimpin oleh Roh Allah dengan mendengarkan firman, dan firman itu yang kembali tadi, ya, harus masuk ke dalam daging kita, menyatu sehingga menjadi karakter kita, ya, sama dengan pergumulan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Jadi setelah penebusan kita harus tahu kondisi manusia ini, ya, posisi keberadaan manusia ini ada empat, ya. Manusia punya pilihan untuk tidak binasa, ya, ini tidak binasa ini, ya, tidak binasa itu juga ada pilihan lagi, uh, mau dimuliakan atau tidak, ya. Terus kemudian manusia kembali mempunyai pilihan membangun hubungan ideal dengan Allah, ada intimacy, ada imanen, ya. Jadi seharusnya nih hidup orang-orang yang ditebus, yang menyadari tebusan, yang menyadari penebusan Kristus dan memakai firman dalam hidup kita, itu harusnya ditandai dengan hubungan yang intim dengan Allah, hubungan yang ideal dengan Allah, gitu. Ya, dan hubungan yang intim dengan Allah itu pasti punya ciri apa? Ada buah-buah, kan? Ada buah-buah Roh Kudus. Kalau kita menjadi bait Allah, intim dengan Roh Kudus, menjadi bait Roh Kudus, intim dengan Roh Kudus, pasti ada buah Roh Kudus. Udah apa, satu paket gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang yang punya jabatan secara rohani tinggi, ya, entah pendeta, entah pejabat gereja dan seterusnya, tidak punya buah roh, ya, sudah dipastikan dia, ya, belum belum punya hubungan intim dengan Tuhan, ya, belum belum on the track di jalan penebusan itu, ya, jalan kemuliaan itu. Yang ketiga, punya pilihan untuk sempurna, karena ada materi Roh Kudus. Jadi karena ada Roh Kudus, materai itu jaminan kita bisa sampai sempurna. Ada pilihan untuk menjadi sempurna. Dan Allah menuntun lewat Roh Kudus, ya, memberikan makanan firman, ya, makanan firman, ya. Tujuan akhirnya sama seperti awal, ya, firman bisa menyatu dalam karakter manusia menjadi manusia Allah. Jadi kita bisa lihat, ya, dari diagram ini, ya, benar-benar penebusan Tuhan Yesus itu nggak bisa take it for granted, ya, hanya, ya, diterima saja tanpa menimbulkan konsekuensi atau tanpa merasa dituntut, enggak, ya. Kita menerima penebusan artinya kita dituntut membayar hutang tadi, yaitu apa? Menjalani jalan kemuliaan itu. Nah, kalau digambarkan, Bapak Ibu, ya, kondisinya seperti ini, ya. Ini secara apa gampangnya, ya. Bicara penebusan, kita bicara juga soal di mana tingkat kualitas manusia, ya. Saat manusia sebelum jatuh dalam dosa, ya, skalanya itu dari minus ke plus, ya, dari jahat menjadi sempurna, ya, ini, ya, manusia diberi pilihan mau menerima buah dari pohon kehidupan atau buah dari pohon bayi yang jahat, ya, mau bisa turun bisa juga naik sampai sempurna. Ini dari jelajahnya sangat luas, ya. Tapi saat manusia jatuh dalam dosa, nggak terbatas di sini, hanya area sini saja, ya. Ada beban dosa yang memberatkan manusia sehingga mau nggak mau harus turun, ya, sampai binasa, ya. Dan yang ketiga, saat ini sekarang, ya, eh, manusia kembali punya daerah jelajah yang lebih luas, ya, jelajah kualitas manusia telah menembusnya itu sama seperti dulu Adam sebelum jatuh dalam dosa. Nah, bedanya kalau dulu digambarkan pohon, ya, kehidupan dan pohon baik dan jahat, pohon kehidupan sekarang digambarkan dengan Injil, dengan firman Tuhan, dengan adanya Roh Kudus, dengan adanya penggarapan Allah lewat peristiwa hidup sehari-hari. Di Roma 1:16 jelas Injil itu adalah kekuatan Allah, ya, firman Tuhan itu kekuatan Allah untuk membawa manusia naik, ya, naik kepada tempat tinggi ini, dimuliakan bersama Allah, ya. Nah, tapi ya bedanya saat itu, ya, saat dengan Adam kita ada kodrat dosa, ada kuasa dosa, ya, di Alkitab istilahnya kuasa dosa, seperti hukum gravitasi yang setiap saat mendorong kita untuk ke bawah, ya.
Jadi kalau dilihat di sini Bapak Ibu, kalau nggak ada Roh Kudus tidak mustahil juga ya. Kalau Roh Kudus nggak diberikan, mustahil juga kita bisa menang terhadap kuasa dosa itu. Ya, mungkin dengan penebusan Tuhan, hukuman dosa hukuman dosa sudah diangkat Tuhan. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus ya kita nggak mungkin bisa mencapai tujuan Allah semula gitu. Nah, ini yang harus kita sadari bahwa sekarang ini kita hidup di dalam daging yang punya keinginan, ya, punya kuasa untuk membawa kita turun, ya, untuk narik kita ke bawah gitu. Tapi kita ada material kudus yang kalau kita ikut turut akan membawa kita naik ke atas, ya. Nah, eh, supaya lebih lebih membumi lagi, ya, lebih down to earth, ya, lebih apa ya istilahnya tuh kita punya pemahaman detail dalam lagi, ya, saya mencoba menjelaskan ini lewat uh, proses alami yang kita alami bersama-sama, yaitu proses kita hidup secara fisik, ya, secara fisik. Jadi, ya, Bapak Ibu, kita tahu, ya, dari kita lahir kita mengalami pertumbuhan fisik, betul nggak? Ya, ya, ini yang digambarkan di kitab Kejadian 2 dan 3 ini, ya. Uh, Adam dan Hawa diberi makanan, ya, makanan fisik, ya, buah yang pohon yang buahnya bisa dimakan, ya, untuk pertumbuhan fisik. Jadi Bapak Ibu, kalau ditanya nih, kalau sudah ada makanan nih, buah nih yang di dalamnya ada mengandung gizi dan energi, apakah otomatis manusia itu bisa bertumbuh fisik? Bisa otomatis tidak? Kalau di situ ada tersedia makanan yang bergizi, ya, tentu tidak, betul nggak? Ya, kenapa? Ini masih di luar, gitu ya, masih di luar, ya. Untuk bisa dicerna, makanan itu bisa menumbuhkan organ kita dan memberikan energi, makanan yang buah fisik itu ya harus dicerna, ya. Makanan itu dicerna di lambung kita, ya kan? Biasanya makanan dikunyah dulu di mulut, dicerna di lambung, ya, diproses, disari, dapetin sarinya. Kemudian, ya, setelah dicerna masuk ke usus, ya, baru makanan itu diserap energinya, gizinya, ya, gizi dan energinya diserap. Jadi Bapak Ibu, kalau cuma makan di sini, ya, tapi kita ada masalah di lambung atau di usus, ini nggak jadi apa-apa, gitu. Nggak jadi fisik kita bertumbuh dan kita punya energi, ya. Makanya, ya, kalau ada masalah di organ pencernaan kita, ya, walaupun kita makanan makanannya bergizi, ya, itu juga kita nggak bisa hidup fisik kita. Ya, jadi Bapak Ibu, uh, jangan apa ada proses juga dalam dalam tubuh kita, ya. Jadi kita bisa saja memasukkan buah, ya, ini ya, makanan yang penuh gizi dan energi gitu, ya. Tapi kalau di dalamnya ini, ya, organ-organ di dalamnya ini itu bermasalah, tidak bisa diserap, ya akhirnya ya makanan itu cuma lewat masuk ke ya, saluran pembuangan saja gitu, ya. Dan akibatnya fisik kita nggak bertumbuh dan kita nggak dapetin energi, ya. Yang kedua yang harus cerna, ya, yang harus kita perhatikan, ya, kita jangan memperhatikan makanan itu dari tampilan saja, kan, tampilan atau rasa saja, ya, tapi pastikan yang masuk dalam tubuh kita itu memang makanan yang penuh gizi, ya, yang bergizi, yang baik. Yang kedua adalah pastikan makanan ini bisa dicerna dan diserap, ya. Jadi tugas kita supaya bisa hidup sehat, fisik kita bertumbuh secara normal, kita dapat energi yang luar biasa untuk vitalitas kita, ya, dua hal. Kita harus memfilter makanan, ya, yang penuh gizi, kita harus memasukkan makanan bergizi. Yang kedua, memastikan organ pencernaan kita terserap dengan baik, ya, bisa diserap dengan baik. Nah,
Kalau kita perumpamakan, ya, kita samakan, ya, ini adalah gambaran bagaimana kita bisa bertumbuh secara rohani, ya, bisa bertumbuh secara rohani, ya. Pertumbuhan rohani itu juga gitu, ya. Kita bisa bertumbuh kalau ada makanan rohani, ya. Nah, makanan rohani itu adalah firman Allah, hidup Allah atau hikmat Allah itu sendiri. Firman itu. Nah, firman Allah ini, Bapak Ibu, ya, bentuknya tidak bisa kita lihat secara clear, ya, sama seperti gizi di dalam makanan itu juga kita nggak bisa lihat, ya. Yang ada tampilan fisik makanan itu, ya. Firman Allah itu sebenarnya memberikan energi buat kita, energi, tapi bentuknya, ya, bentuknya itu apa yang secara fisik kelihatan itu Alkitab, ya kan, teks Alkitab karena di situ ada firman dan juga mungkin khotbah yang mengandung firman Tuhan. Jadi eh, sama seperti kita mau bertemu secara fisik, ya, ada dua juga yang memperhatikan, ya, Bapak Ibu. Kita harus mengkonsumsi firman yang benar, yang sesuai dengan uh, kehendak Tuhan, ya, firman yang benar ini, ya, seperti makanan yang mengandung gizi yang sehat, gini, ya. Ini juga yang kita baca, yang kita dengarkan, ya, juga harus yang penuh gizi, gizi firman itu, ya. Yang kedua adalah juga harus menyiapkan organ pencernaan firman, istilahnya gitu, supaya bisa diserap. Jadi gini, hmm, kalau Bapak Ibu sekarang ini mempraktekkan belajar firman, ya, belajar Alkitab, baca Alkitab, ya, sebenarnya bukan baca Alkitabnya ini, ya, misalnya ini Alkitab atau khotbah atau apapun, ya, kita secara fisik berhubungan langsung kan, ya, lihatnya ini Alkitab teks gitu, kita baca gitu, ya. Tapi yang mau kita tuju, kita serap itu kan sebenarnya terang ini, terang firman ini yang ada di balik ini, di balik yang tertulis ini, teks yang tertulis di sini, ini yang harus kita dapatkan. Karena kalau tidak, menjadi agamawi lagi. Apa yang kita lakukan hanya liturgis, ya, hanya apa namanya, eh, ya, secara fisik saja, ya, secara liturgis saja, ya, secara harafiah saja, ya, tapi tidak bisa mendapatkan intisarinya di dalamnya. Nah, itulah mengapa, ya, orang yang rajin belajar membaca Alkitab belum tentu juga bisa mendapatkan sari-sari firman Tuhan itu yang menumbuhkan pertumbuhan rohani. Nah, kalau bisa digambarkan juga sebenarnya firman Tuhan juga mengalami proses pencernaan juga, ya, mengalami proses pencernaan. Apa itu? Ya, tadi manusia sebenarnya diproyeksikan untuk uh, jalan menuju jalan kemuliaan, kan? Untuk sampai ke situ ada material kudus dan ada firman, ya, firman yang menghidupi manusia. Nah, firman ini juga harus diterima, ya. Kita makan juga, makan firman itu, ya, yang ada di balik teks Alkitab, buku-buku rohani atau khotbah, ya. Itu, ya, kita harus menyediakan waktu untuk menerima firman atau makan firman itu. Jadi secara fisik, secara harafiah, ya, kita harus menyediakan waktu untuk mendengarkan khotbah, membaca Alkitab dan seterusnya. Ya, itu adalah proses kita makan firman. Kemudian kita juga harus mencerna, ya kan? Mencerna atau memahami firman itu, ya, lewat saat teduh, ya kan? Lewat saat teduh kita. Itu adalah sebenarnya proses mencerna atau memahami firman, ya. Jadi definisi saya saat teduh bukan cuma baca Alkitab loh, Pak, teman-teman. Ya, kalau cuma baca sudah selesai gitu, itu baru proses menerima firman, ya, baru makan gitu. Tapi eh, kita harus sampai level punya waktu untuk mencerna, ya. Kalau bahasa saya itu memperkarakan apa yang kita baca, kita dengar itu diperkarakan. Jangan ditelan mentah-mentah juga gitu loh. Ya, jangan, kita itu kan sebenarnya murid di Tuhan Yesus loh, bukan murid pendeta, ya, bukan murid siapapun, tapi murid Tuhan Yesus. Pendeta, khotbah atau buku yang ditulis, ya, manusia itu sebagai sumber saja untuk kita bisa menerima firman, makan firman, tapi harus dicerna, ya. Dicerna ini kan
kayak seperti di lambung kan, itu yang jelek-jelek itu atau virus-virus yang atau bakteri jahat, virus kuman-kuman jahat yang ada di makanan itu akan dimatikan oleh asam lambung, ya kan? Setiap kita mencerna makanan kan tuh ada asam asam lambung yang keluar untuk mematikan. Nah, mencerna firman lewat saat teduh, ya, lewat doa ada saat teduh ini, kita memfilter nih, ya. Pas kalau kita dapat firman yang nggak sesuai, ya, pemberitaan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dengan firman Allah sendiri, ya, kebenaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, ya, kita kita bisa cerna di situ, kita bisa kita bisa abaikan, ya, kita mencerna yang baik yang bergizi. Nah, waktu dicerna ini, ya, kita memahami itu juga tidak otomatis memberi kita daya hidup, ya, harus diserap, ya. Firman yang dicerna ini itu harus diserap seperti tadi di usus itu loh. Energi makanan itu energi itu dapat kalau sari makanan itu bisa diserap oleh usus, ya. Dan energi atau gairah Allah ini yang secara fisik ada di teks Alkitab, ya, masuk dicerna, diperkarakan, kita renungkan, gitu ya. Itu mengandung energi yang harus kita serap. Nah, proses penyerapan itulah, ya, andil Roh Kudus, ya. Yang bahasa saya itulah proses peremaan. Ya, proses peremaan itu bahasa istilah saya yang saya pakai. Karena apa? Itu benar-benar bisa menjadi energi, ya. Kalau firman itu kita bisa ambil, ya, saat kita ada dalam satu peristiwa hidup, ya. Jadi memahami atau mencerna dengan pemikiran saja itu satu hal, ya. Kalau di firman Tuhan itu katakan kita harus mengasihi musuh, gitu ya. Nah, kemudian kita cerna, oh ya, mengasihi musuh ini gimana? Oh ya, ini benar, ini firman yang benar dari Tuhan nih. Nah, firman mengasihi musuh itu kalau benar-benar menjadi daging kita, itu nggak mungkin nggak lewat peristiwa. Pasti kita dihadapkan satu peristiwa, ada orang yang menjadi musuh kita, mau mencelakakan kita, dan seterusnya. Saat ada kita kena peristiwa itu, mengalami peristiwa itu, ada muncul suara Allah mengingatkan firman tadi, engkau harus mengasihi musuh, kasihlah musuh. Nah, itulah rema yang menyebabkan energi gairah Allah di firman itu keserap, ya. Tanpa itu kita nggak bisa keserap, Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang yang juga memperkarakan, mungkin, ya, dia setia belajar Alkitab, memperkarakan, tapi dia tidak peka terhadap peristiwa hidup sehari-hari. Dia tidak peka terhadap suara Allah. Nah, itu bisa menyebabkan, ya, energi firman itu nggak bisa keserap oleh kita, oleh roh kita, gitu. Sehingga akhirnya apa? Kita nggak dapat makanan rohani, ya. Kalau energi gairah Allah itu diserap, ya, lewat peremaan, lewat peristiwa-peristiwa itu menjadi energi, menjadi rohani bertumbuh, sehingga kita bisa layak menjadi anak-anak Allah. Kenapa? Karena kita punya hidup yang berkualitas, hidup kekal. Ya, rohani bertumbuh kita itulah membuat kita bisa menjadi anak-anak Allah, yang adalah ahli waris kerajaan Allah. Jadi yang membuat kita itu nanti bisa menjadi anak Allah itu bukan sekedar kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, menerima pemberitaan firman, enggak di situ, tapi firman itu harus sampai diserap, gitu loh. Sampai diserap barulah kita bisa menjadi anak-anak Allah. Ada proses real, gitu loh. Isinya baru bisa diserap. Jadi saya mengilustrasikan itu, ya, kalau kita berpikiran bahwa kalau menjadi Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, langsung bisa menjadi disebut anak Allah, itu sama seperti kita punya makanan, gitu ya, sudah tersedia, mungkin kita cuma kunyah-kunyah, tapi nggak pernah dimasukin, nggak pernah dicerna, gitu. Ya mungkin dibuang lagi, ya nggak bisa, energinya nggak keserap. Ya, jadi di sini saya benar-benar bisa melihat mekanisme bagaimana Allah membentuk kita
meniti jalan kesempurnaan itu, jalan kemuliaan itu. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Ya, firman yang kita serap, baru kita bisa menjadi anak Allah. Karena Allah. Kenapa? Anak Allah itu harus mencerminkan karakter Allah, ya kan? Harus mencerminkan karakter keserupaan dengan Kristus. Tidak mungkin orang bisa menyandang gelar anak Allah tapi tidak mencerminkan sifat-sifat Allah. Ini bisa tercapai kalau firman masuk dalam daging kita. Ya, jadi kalau memang benar-benar firman itu masuk diserap dalam daging kita menjadi satu, menyatu dengan kita, tidak mungkin kita tidak menunjukkan karakter Allah. Jadi di sini Bapak Ibu terus terang ya baru ini ya dengan pemahaman ini saya benar-benar mengerti ya kenapa ada tokoh agama ya ada pejabat gereja yang tiap hari dia tuh istilahnya membagikan firman gitu ya eh, berkhotbah gitu ya tapi kok hidup kesehariannya sama sekali tidak mencerminkan sebagai anak Allah. Ada kesombongan, kerakusan, bahkan jatuh dalam dosa perzinahan dan seterusnya. Ya karena dia ibarat makan tuh nggak sampai diserap gitu, nggak mungkin bahkan nggak sampai dicerna. Artinya apa? Organ lambung rohani dan usus rohaninya masalah. Ya, organ lambung dan usus rohaninya masalah. Jadi mau terima apapun ya nggak akan diserap. Jadi kita harus menyiapkan lambung rohani kita untuk mencerna dengan pikiran kita. Jadi kalau saya bayangkan ya lambung rohani itu kita mencerna firman Tuhan dengan logika kita dan akal kita. Kita harus berpikir, tidak boleh tidak berpikir. Kemudian yang kedua, usus rohani kita itu saya gambarkan peremaan tadi ya. Kita punya waktu eh, peka ya, kita setiap saat peka terhadap eh, gerakan Roh Kudus. Kalau kita peka dalam satu peristiwa firman itu muncul, nah itu kita tangkap, kita serap itu firman menjadi energi ya ilahi di dalam diri kita. Dan benar perkataan Paulus ya bahwa uh, kita harus mengejar keselamatan kita ya dengan takut gentar. Karena Tuhanlah yang di kalimatnya Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita ya. Itu bukan berarti Tuhan yang memberikan otomatis, mengerjakan itu itulah inti. Tuhan tuh sebenarnya memang mengerjakan apa? Mengkondisikan peristiwa hidup supaya firman itu bisa diserap ya masuk ke dalam ya, diri kita yang paling dalam ya memberi makanan rohani buat jiwa dan roh kita. Jadi memang apa kompleks ya. Ini kalau saya bisa padankan gitu ya, kita bisa belajar dari sistem metabolisme tubuh kita yang complicated rumit kan. Ya, kita bisa hidup ini Bapak Ibu itu nggak sederhana gitu ya. Tuhan tuh menyediakan sistem tubuh kita yang luar biasa canggih ya. Luar biasa. Kenapa? Didesain untuk kekekalan ya. Didesain untuk kekal nih. Eh, ini kita ya. Tubuh kita itu didesain kekal sehingga kompleks sekali karena memang di awal dirancang tubuh ini tidak pernah bisa mati. Kenapa? Karena ada penggantian kan, ada sel tubuh mati diganti. Jadi kalau selama bisa diganti ya kita nggak akan mati-mati. Gitu. Nah, karena ada dosa lah maka proses itu menjadi terhenti. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk kita bisa bertumbuh secara rohani, pertama mesti perhatikan ya makanan uh, firman itu. Ya. Kita harus menyediakan waktu ya, waktu untuk membaca, mendengarkan khotbah, ya belajar. Kemudian kita harus menyediakan organ-organ pencernaan rohani kita, mulut yang rohani kita, lambung rohani kita, usus rohani kita. Kita harus mengunyah, ya, kita harus mencerna, ya, dengan logika kita, pikiran kita, ya, firman itu. Jadi nggak bisa terima saja gitu, Bapak Ibu, harus diperkarakan. Kemudian kita peka terhadap suara Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, karena jadi seperti makanan ya gizi makanan itu diserap lewat usus ya
energi firman itu ternyata diserap saat kita mengalami peristiwa-peristiwa hidup, peremaan itu sehingga klop sekali ya di Roma 8:17, orang itu nggak bisa dimuliakan kalau nggak bisa menderita. Menderita kenapa? Karena ini energi Allah ini ada diserap oleh peristiwa. Nah, peristiwa hidup itu kadang-kadang buat orang dunia disebut penderitaan ya. Karena kita melawan filsafat dunia, keinginan dunia ya, kita pasti mengalami penderitaan. Ya, penderitaan itu hal yang wajar karena ada proses penyerapan ini. Nah, itu membuat saya sangat wow ya. Oh, klop sekali firman Tuhan itu dan uh, bisa ditelusuri ya bagaimana mekanisme kita bisa sempurna seperti Bapak itu ternyata ada mekanisme yang sangat real ya, sangat tergamblang gitu ya. Dan itu juga saya alami sendiri ya. Ada satu kelemahan saya atau dosa saya yang sulit dulu. Aduh, jatuh bangun ya. Berhasil 1 bulan jatuh lagi, berhasil 2 bulan jatuh lagi, berhasil 3 bulan jatuh lagi gitu ya. Jadi naik turun gitu ya. Jadi setelah jatuh bertobat, wah, jalan lagi saya bebas dari dosa itu, jatuh lagi. Tapi setelah saya sedikit-sedikit mempraktekkan nih alur pertumbuhan rohani yang benar ini ya, nggak berasa itu sudah setahun lebih saya tidak jatuh dalam dosa itu lagi. Tidak dengan kekuatan wah berkumpulan enggak, tapi kayak mengalir saja gitu. Kenapa? Karena firman itu sudah terserap ya untuk menghalau dosa ini ya. Mematikan dosa ini firman ini kayak apa? Vaksin gitu loh ya. Antibiotiknya gitu loh. Sudah punya antibiotik terhadap dosa itu gitu. Jadi otomatis. Jadi di sini Bapak Ibu, ternyata manusia itu bisa hidup kudus itu bisa hidup kudus secara otomatis itu dimungkinkan gitu ya. Dimungkinkan ada jalannya gitu. Bukan berarti gampang, tapi ada jalannya. Manusia itu bisa otomatis untuk bisa hidup kudus gitu. Bisa punya respon otomatis untuk hidup kudus maksudnya. Ya, tapi tidak mungkin Tuhan membuat otomatis ya untuk hidup kudus tidak. Ya, manusia dengan kesadarannya menjalani proses makan firman ini sehingga satu titik ya manusia punya mekanisme otomatis untuk hidup kudus. Jadi malah kalau tidak bisa pada suatu kondisi tidak bisa berbuat dosa lagi ya. Karena udah otomatis untuk memilih apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak Ibu ya eh, ini ya kalau buat saya itu terus terang ya teman-teman ya. Saya juga ini belajar gitu ya. Dan yang mengapa saya itu masih mau memberitakan apa ya di Zoom ini ya. Karena saya dapat saat mempersiapkan. Waktu saya mempersiapkan, saya belum dapat ini. Saya menyediakan waktu, Tuhan mau bicara apa. Ini Sabtu ini saya mesti ngapain nih. Ya ini saya bikin ya baru beberapa jam yang lalu gitu. Ya mungkin sudah kepikiran idenya, tapi saat saya menjadikan diri dengan ketulusan, saya membagikan, saya juga mau minta dari Tuhan, Tuhan kayak bukakan gitu ya, kayak beri. Dan buat saya pribadi ini materi ini tuh memberkati ya. Jadi bukan cuma buat teman-teman saja, ini juga saya sebagai murid juga ya. Oh gitu ya. Pertumbuhan rohani itu bisa belajar dari pertumbuhan fisik ya. Jadi saya harus menyiapkan eh, organ pencernaan dengan baik ya, bukan cuma dimakan apa firman secara fisik ya dengan baca Alkitab itu aja, tapi organ lambung rohani saya, usus rohani juga harus harus dibuat sehat gitu loh. Ya, kalau enggak jadi sia-sia. Jadi Bapak Ibu itu yang saya bagikan. Mudah-mudahan ya ini sebenarnya masih ada, tapi kita lanjutkan minggu depan ya. Ini sudah hampir jam 10. Mari kita tunduk kepala, kita mau Tuhan hmm, benar-benar mengharap kita dan kita memperkarakan itu. Ya, Bapak yang makasih, kami ucap syukur Tuhan, Engkau yang sudah memberi waktu kami untuk belajar firman-Mu. Dan bila firman yang dibagikan malam ini Tuhan, benar-benar itu kami bisa cerna Tuhan, kami bisa cerna dengan baik dengan mulut kami bisa
saluran baik dan lambung rohani kami. Kami bisa serap dengan usus rohani kami, Tuhan. Dan bila itu memberi pertumbuhan, keserupaan dengan Engkau. Kami semakin serupa dengan Engkau. Apa bersyukur, boleh kami serahkan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus selamat kami. Kami yang percaya berkata, amin. 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 Amin.